Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer sana air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa informasi ini merupakan satu kabar gembira kepada seluruh Bapak Ibu honorer jika hal ini akan dilaksanakan oleh pemerintah pada rekrutmen ASN P3K di tahun 2023 tahun ini. Nah, informasinya Bapak Ibu itu percuma formasi P3K 2023 banyak jika seleksi rumit. Honorer kedua cukup tes observasi. Nah, tentunya kalau memang ini diterapkan Bapak Ibu, honorer kedua dan honorer lain juga diterapkan hanya dengan tes observasi, maka ini adalah satu hal yang cukup lumayan bisa meraih kuota yang telah ditentukan sebagaimana jumlah yang dibutuhkan. Terkait dengan hal ini, simak informasi ini sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta mencatat satu informasi penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer, di mana informasinya yaitu langkah pemerintah untuk memprioritaskan honorer kategori 2 dan tenaga non-aparatur sipil negara dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau seleksi P3K 2023 ditanggapi beragam. Nah, tentunya ini Bapak Ibu satu hal yang memang harus disepakati bersama bahwa memang ya informasinya ya ini harus ditelaah dengan baik. Nih, jadi berbicara soal tanggapan terkait dengan seleksi P3K 2023 yang ditanggapi secara beragam, maka mestinya kita harus satu pendapat terkait dengan apa dan bagaimana kejelasan informasi mengenai seleksi P3K 2023. Menurut Dewan Pembina Forum Honorer Kategori 2 Tenaga Administrasi Indonesia, Nurbaiti, formasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun ini belum mampu menyelesaikan masalah honorer. Apalagi jika syaratnya rumit, maka jelas tidak bakal bisa menyelesaikan persoalan honorer yang sedang mencuat di negeri ini. Percuma formasi P3K 2023 ini banyak, tetapi seleksinya rumit. Apalagi jika dari persyaratannya sudah super sulit, kata Bunda Nur, sapaan akrabnya kepada gpnn.com pada hari Sabtu 5 Agustus 2023, baru saja semalam Bapak Ibu. Jadi benar yang disampaikan bahwa sekalipun banyak formasi yang akan diterima, tetapi kalau seleksinya sangat rumit, maka sama halnya itu tidak bisa menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi terkait dengan nasib honorer di tahun 2023 tahun ini. Dia mencontohkan pada seleksi P3K 2022, banyak honorer kategori 2 tenaga teknis administrasi gagal massal di seleksi administrasi. Itu karena persyaratannya sangat sulit, sehingga banyak yang gugur. Nanti hasilnya yang dicapai pada seleksi P3K Tenaga Teknis 2022 itu hanya sebanyak 13% dari kuota yang telah ditetapkan. Nah, ada apa itu Bapak Ibu? Karena memang nilai ambang batas atau passing grade yang telah ditetapkan itu sangat sulit untuk ditembus. Sehingga tidak bisa tercapai kuota yang telah ditetapkan. Menurut Nur, jika Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas memang serius memperjuangkan nasib honorer kategori 2, maka berikan kemudahan dalam seleksi P3K Teknis 2023. Kalau perlu, untuk seleksi P3K Teknis 2023 hanya tes observasi bagi honorer kategori 2, ucapnya. Dan secara logis juga ini masuk di akal ya, karena memang para honorer
yang sudah terlalu lama mengabdi sampai puluhan tahun itu adalah para honorer kategori 2. Karena rata-rata para honorer kategori 2 tidak ada pengabdian di bawah 10 tahun, semua di atas 10 tahun. Maka suatu hal yang wajar kalau diminta supaya tesnya hanya berupa tes observasi saja. Bunda Nur menegaskan, tes observasi memungkinkan dilakukan karena sudah pernah dilakukan pemerintah pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Guru 2022. Seleksi tahun lalu, guru honorer kategori 2 dan non kategori 2 hanya dites observasi, sehingga jumlah kelulusannya cukup luar biasa, yaitu mendekati angka 80%, baik untuk tenaga pendidikan, demikian juga dengan tenaga kesehatan. Pemerintah jangan berbicara soal menyalahi aturan lagi, karena seleksi 2022 itu menimbulkan kecemburuan di kalangan para honorer terangnya. Dia mengungkapkan sekarang ini banyak honorer kategori 2 yang was-was gagal jika dites CAT atau jika melalui tes sistem CAT, Computer Assisted Test lagi. Nah, ada apa ini Bapak Ibu? Suatu hal yang wajar kalau tidak bisa, karena memang para honorer ini selama berpuluh tahun pekerjaannya adalah bekerja membantu pelayanan publik di instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun daerah. Bukan untuk belajar sebagaimana reguler atau para fresh graduate atau yang baru saja lulus dari perguruan tinggi. Sudah ada pengalaman tes CIT sangat sulit, sehingga banyak honorer yang tidak lulus. Honorer kategori 2 ini lahir karena aturan pemerintah, makanya mereka cukup diobservasi saja. Masa guru honorer baru 3 tahun bekerja saja sudah diberikan kesempatan ikut tes observasi, tuturnya. Namun untuk yang lain ini tidak, maka itu adalah suatu hal yang membuat kecemburuan antara seluruh honorer. Sebagai pengingat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, telah menetapkan sebanyak 572.496 formasi aparatur sipil negara ASN nasional 2023. Ini data per 1 Agustus 2023. Jumlah tersebut untuk formasi 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN dan pemerintah daerah 493.634 ASN. Alokasi formasi CASN untuk pemerintah pusat terinci sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk P3K. Adapun di pemerintah daerah dialokasikan khusus sebanyak 296.084 P3K guru, 154.724 P3K tenaga kesehatan, dan 42.826 P3K teknis. Proses seleksi akan dimulai pada September 2023. Jadi Menpan RB Abdullah Azwar Anas dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN 2023 pada hari Kamis 3 Agustus memastikan seleksi berjalan fair, tidak bisa titip-menitip. Dia juga memastikan seleksi tahun ini 80% untuk honorer kategori 2 dan tenaga non-ASN, sisanya 20% pelamar umum. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan seleksi P3K dan CPNS 2023 yang mana telah diberikan kuota sebanyak 80% untuk honorer kategori 2 dan 20% untuk pelamar umum. Demikian informasinya. Semoga impian Bapak Ibu untuk menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini bisa tercapai dengan selamat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.